Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan? Selain kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil menunggu bergabung teman-teman yang lainnya. Ngopi, ngobrol pilihan. Tidak sembarangan ngobrol. Kita ngobrol dipilih-pilih. Nah, dipilih artinya harus ngobrol yang membangun, bermanfaat, ya, merekatkan persaudaraan, ya, memberitakan firman Tuhan, Injil Kristus melalui khotbah, pengajaran, seminar, bahkan juga menyampaikan informasi-informasi yang akurat. Lo ngobrolnya. Ya, ngobrolnya hari ini mengenai apa nih? Ngobrol hari ini itu tentang perguruan tinggi keagamaan. Perguruan tinggi keagamaan. Ya. Mengapa tidak begitu banyak orang minat mengikuti perguruan tinggi keagamaan? Dalam hal ini terutama saya bicara keagamaan Kristen, ya, keagamaan Kristen. Ada 385 perguruan tinggi teologi atau keagamaan Kristen di Indonesia. Banyak, ya, luar biasa. Ini dari mana aja mahasiswanya ini? Ya. Nah, tentu bekerja keras untuk meyakinkan, ya, masyarakat atau anak-anak muda supaya memilih perguruan tinggi keagamaan. Ada sekolah tinggi teologi, ada institusi agama Kristen, ada negeri, ada swasta, ya, ada STAK, sekolah tinggi agama Kristen, dan yang lainnya. Ya, nampaknya kurang diminati. Bahkan ketika disosialisasi, publikasi di media sosial, baik itu di TikTok maupun di Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya, dan juga sosialisasi langsung di sekolah-sekolah, di gereja, atau tempat-tempat umum lainnya. Nampaknya sulit untuk orang mau bergabung. Mengapa demikian? Tentu banyak faktor. Ya, salah satunya yang lebih dominan, ya, alasannya, ngapain sekolah agama? Saya kan bukan mau jadi penceramah rohani, saya kan bukan menjadi pendeta. Tidaklah, saya nggak terpanggil untuk menjadi pendeta, saya tidak terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, tidak terpanggil menjadi rohaniawan. Begitu. Itu banyakkan alasan seperti itu. Ketika saya wawancara dengan anak-anak muda, ya berkata demikian. Ya, dia bilang, maaf, saya belum terpanggil menjadi rohaniawan, saya tidak panggil menjadi pendeta. Banyak seperti itu anak-anak muda, sehingga nggak memilih untuk masuk perguruan tinggi keagamaan. Di antara lain, ya kan, tidak harus di perguruan tinggi keagamaan supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Ya, dari umum pun kan kita bisa begitu. Ya, nampaknya semua alasan itu masuk akal gitu, ya. Ya, masuk akal. Tapi banyakkan kesalahpahaman adalah bahwa orang mau sekolah teologi ataupun masuk perguruan tinggi keagamaan Kristen itu karena, ya, salah berpikir atau mungkin belum dipahami bahwa sekolah teologi itu adalah
yang mempersiapkan orang menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta. Sebenarnya tidak demikian. Saya salah satu pendiri perguruan tinggi teologi yang disebut dengan STK Taros Indonesia Bekasi, dengan 4 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Kristen disingkat dengan SPD yang S1-nya, kemudian sarjana teologia STH S1, kemudian juga magister teologi yaitu MTH, dan magister pendidikan MPD, dan juga institusinya sudah terakreditasi ya. Nah, ada 4 program studi, semua sudah akreditasi dengan akreditasi baik. Saat ini sedang mempromosikan publikasi rekrutmen calon-calon mahasiswa baru. Tampaknya belum banyak hasilnya ya. Mengapa? Karena orang masih lebih banyak memilih perguruan tinggi umum sekuler, misalnya sekolah tinggi ya, ekonomi, atau universitas ya. Di universitas itu banyak prodinya sesuai dengan ya pilihannya masing-masing. Mengapa? Karena menganggap di perguruan tinggi umum atau universitas itulah yang menjamin masa depannya. Anggapan seperti itu. Ya, nanti kalau masuk perguruan tinggi keagamaan, waduh, masa depannya suram, tidak pasti, tidak cemerlang gitu. Apakah benar demikian, Bapak Ibu? Tentu tidak ya, tidak demikian. Ini saya bicara tentang alumni dulu ini. Alumni kita, baik itu di S1 maupun S2 ya, pemantauan kita alumni itu, mereka ada di berbagai profesi. Tidak semuanya jadi pendeta, tidak semuanya jadi hamba Tuhan full, rohanian full, tidak. Mereka menjadi guru ya, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA. Bahkan ada mereka sudah pegawai negeri ya, ASN ya, sudah ada jadi pegawai negeri ya. Nah, mereka bukan hanya mengajar agama di sekolah di mana mereka ya mengajar, tetapi juga mereka di sana mengajar mata pelajaran lain. Mereka yang mampu belajar matematika, bahasa Inggris. Nah, itu menjadi pelajaran tambahan buat mereka. Mereka mengembangkan diri. Ya, karena itu tuntutan dari sekolah begitu. Bahkan di antara mereka ada yang jadi wali kelas begitu. Ya, udah cukup banyak. Ya, jadi ASN atau pegawai negeri. Dan banyak kan orang memang sekarang ini berlomba-lomba ingin jadi pegawai negeri, terutama yang berbagai daerah. Mengapa? Karena ya berpeluang, ada kuota untuk itu gitu di setiap tahun kan, termasuk P3K ya. Nah itu ya, bukan saja pegawai negeri, ada juga yang mereka jadi apa? Jadi polisi ada, jadi tentara ada. Jadi apalagi ada juga di antara mereka yang lulus itu ya jadi kepala desa. Kepala desa. Ada yang bukan saya kepala desa, tetapi ada juga mereka saat ini ya menjadi dosen ya di perguruan tinggi swasta ya. Ya, jadi dosen di perguruan tinggi swasta. Nah, ada juga mereka ya yang alumni ini ya ada anggota dewan. Ya, anggota dewan, anggota DPRD. Ya, DPRD itu beberapa daerah ya ada. Bahkan ada yang anggota DPD RI. DPD RI itu, waduh, ada alumni dari STTK Taros itu, luar biasa. Ya. Nah, di berbagai profesi. Jadi bukan melulu pikirannya itu harus jadi pendeta, harus di gereja. Bukan. Ya, perguruan tinggi teologi itu bukan menjadikan seseorang menjadi pendeta atau rohaniawan secara full timer ataupun ya yang penting full heart ya. Ya tidak. Ya. Kita hanya mendidik ya, memberikan pengetahuannya ya. Ya, berikan pengetahuan, mentularkan pengetahuan, ya, berikan
keterampilan-keterampilan atau skill-skill yang harus dia miliki sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, kemudian karakternya dibentuk. Nah, sesuai dengan moto kami, ya. Motonya itu adalah bermutu, berkarakter, berkarya. Bermutu, berkarakter, berkarya. Bermutu artinya bermutu akademik. Itu punya pengetahuan Alkitab, punya pengetahuan teologi yang memadai, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terutama di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi pengetahuannya itu tentang teologi, tentang Alkitab itu harus memadai. Supaya apa? Ketika dia mengajar, ya, bisa memberitakan firman Tuhan dengan gamblang, dengan benar, sederhana, nah gitu ya. Karena apa? Dia menguasai, ya, dengan menyampaikan, memahami Alkitab secara biblikal, sistematis, ya, praktis, historis. Nah, dia kuasai untuk hal itu, sehingga ketika mengajar, berceramah, berkhotbah pun, ya, dia bisa menjadi yang handal, ya, didengar orang cepat mengerti, cepat memaham, dan juga bisa menjadi apologet, pembela kebenaran, yaitu Alkitab. Begitu, ya kan? Mengapa? Karena dia punya pengetahuan yang memadai tentang Alkitab. Itu namanya, ya, mutu akademik, ya, mutu akademik. Dia harus tahu banyak, ya, tentang Alkitab gitu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sejarah-sejarahnya, ya, dan juga bisa juga dengan arkeologinya, ya, dan yang lain sebagainya, ya, melalui penelitian bukan saja dalam Alkitab tapi di luar Alkitab, ya, ada perbandingan dengan agama yang lain. Dia harus tahu juga, ya, agama pengajaran agama-agama lain, dia juga harus tahu itu, ya, harus tahu, ya, dia tahu, ya. Jadi untuk mengisi pengetahuan, baca buku-buku umum tentang kepemimpinan, orang-orang yang sukses, orang berhasil. Jadi harus kreatif. Jadi buku-buku umum pun harus dipelajari, bukan hanya buku teologi, bukan hanya buku bicara tentang Alkitab. Memang itu yang terutama, Alkitab terutama. Mengapa? Karena pengetahuan tentang Allah dalam Alkitab itu adalah, saya menyampaikan, ratu dari segala ilmu. Apa? Ratu dari segala ilmu. Mengapa dikatakan ratu segala ilmu? Ya, iyalah, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah. Memang ada lagi pengetahuan yang lebih tinggi tentang Allah. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ya, ya. Napas kita ada di tangannya, hidup kita ada di tangannya, dunia ini ada di tangannya, ya. Semuanya ada di tangannya, dalam penguasaan Tuhan. Kita mau belajar tentang Dia, sekalipun tidak mungkin bisa sempurna belajar tentang Tuhan, ya. Tidak mungkin sempurna. Kalau kita bisa melampaui, ya, pikiran, ya, untuk belajar tentang Tuhan, itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia yang terbatas ini. Dan itu, nah, jadi bermutu akademik, ya. Dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa mengerti Alkitab dengan baik dan benar. Tanpa itu tidak mungkin, ya. Oke. Lalu dikatakan tadi berkarakter. Ya. Semua perguruan tinggi mungkin menekankan tentang karakter, ya, bahkan mulai dari tingkat sekolah menengah ke bawah pun sudah meningkatkan namanya karakter. Ya, karakter, atau bisa dikatakan itu perilaku, integritas, ya, kelakuan, sikap gitu, ya. Nah, di perguruan tinggi teologi pun dibentuk. Jadi jangan hanya pintar pengetahuan teologi agamanya, hanya nanti menjadi orang seperti ini kritikus, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, tidak menjadi pengalaman, menjadi bagian dalam kehidupannya, tidak mengubah kehidupannya, percuma, tidak efektif. Ya, pengetahuan itu efektif apabila diterima dan dilakukan dalam kehidupannya. Begitu, ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki itu mengubah karakternya, mengubah paradigmanya, mengubah cara berpikirnya, berpikir yang lebih, ya, lebih cerdas, ya. Bukan lebih licik, ya, lebih cerdas gitu. Nah, jadi karakternya tidak ada lagi karakter pembohong, penipu, kan gitu, ya. Tidak ada lagi itu karakter-karakternya, ya, dendam, sakit hati, kepahitan. Tidak ada lagi karakter seperti itu. Tapi yang ada dalam dirinya adalah karakter integritas. Apa yang diperkatakan dalam mulutnya,
sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan sesuai dengan perbuatannya. Ya kan? Itu. Kalau kita berkata tentang kebenaran, berarti kita juga harus melakukan kebenaran. Kan begitu? Ya, kalau kita berbicara tentang kasih, ya kita pun memang harus mengasihi. Gitu ya. Jangan hanya mulut mengatakan mengasihi tapi dalam tindakan nol. Gitu. Tidak ada artinya, itu enggak efektif. Jadi karakter kita diubah. Baik pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, kemauan kita berubah total. Mengapa? Karena kebenaran. Begitu. Jadi jangan kadang-kala orang sekarang ini ya sudah tahu tentang pengetahuan Alkitab, melayani, rajin ibadah, tapi nggak ada berubah. Buat apa? Mengapa seperti itu? Ya bukan Tuhan yang salah, kita yang salah di situ. Ya karena apa? Kita hanya sekedar belajar untuk mengisi otak, tetapi tidak mengisi hati. Jadi pengetahuan itu harus mengubah hati kita, pola hidup kita, pola pikir kita. Nah kan? Begitu. Lalu kalau orang sudah diubah hatinya, punya pengetahuan yang memadai, ya, orang seperti inilah dapat berkarya, ya, berkarya sesuai dengan panggilan masing-masing. Tidak harus menjadi pendeta di gereja, tidak. Kalau ada punya panggilan khusus seperti itu pergumulan pribadinya dengan Tuhan. Bukan didapatkan dari perguruan tinggi teologi, bukan didapatkan dari perguruan tinggi keagamaan, bukan. Itu panggilan hatinya. Kalau dia sudah selesai mau jadi gembala sidang, menjadi pendeta, menjadi rohaniawan, menjadi tiktoker, menjadi youtuber atau menjadi apa saja, apologet, gitu kan. Nah itu panggilan masing-masing, itu hubungannya dengan Tuhan. Kita serahkan, karena kita ini satu tubuh dalam tubuh Kristus, ya, bersama orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kita satu tubuh, memiliki banyak anggota, dan anggota itu dari berbeda suku, ya, bukan saja berbeda suku, berbeda pendidikan atau tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, memiliki talenta yang berbeda, karunia yang berbeda. Semua perbedaan itulah satu keunikan yang Tuhan berikan. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi perpecahan. Perbedaan itu menjadi satu keunikan untuk membangun satu bangunan sesuai dengan talenta karunia masing-masing. Nah itu bangunan itu adalah tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkarya. Silakan mau berkarya di mana? Mau jadi anggota DPRD silakan. Menjadi DPR silakan. Mau jadi DPD silakan. Ya mau jadi kalau RT RW ya itu biasanya dipilih, itu tugasnya diganggang aja kan, itu ya. Artinya hanya berapa warga ya, jadi tidak menjadi suatu penetap gitu ya. Ya, mau jadi kepala desa silakan, lurah silakan kalau memang ada peluang untuk hal itu. Mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mungkin menjadi presiden. Saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu ya. Nah itu. Tahu baru-baru ini benar atau tidak informasi itu ya, Perdana Menteri di Iran atau di Irak ya, katanya seorang wanita ya, dan disukai oleh masyarakat ya, mau jadi Perdana Menteri. Bukan hanya wanita, persoalannya bukan hanya karena wanita, tetapi Nasrani, Kristen. Wow, luar biasa kalau itu benar. Ini berarti itu luar biasa itu ya. Artinya di dunia ini punya hak yang sama untuk menjadi apapun. Silakan. Jadi jelas bagi Bapak Ibu para pendengar ya, masuk ke perguruan tinggi teologi, mengubah kita paradigma kita yang lama itu. Bukan dijadikan jadi pendeta rohaniawan, tidak. Kami hanya mendidik, memberikan ilmunya, pengetahuannya, membentuk karakternya, ya, supaya dia bisa berkarya setelah memenuhi syarat 3,5 tahun sesuai dengan jumlah SKS 142 sampai 152 SKS, ya, sudah memenuhi syarat karya ilmiah terakhir atau itu skripsi, entah itu tesis, disertasi. Nah itu ujian akhir, bahkan ada ujian komprehensif. Nah itu ujian komprehensif itu 150 soal untuk S1, 200 soal untuk S2. Itu semua soalnya evaluasi selama studi 3,5 tahun. Begitu. Ya, setengah tahun diambil untuk apa? Mempersiapkan skripsi ataupun tesis. Jadi 4 tahun.
Ya, 4 tahun. Nah, kalau sudah memenuhi syarat semuanya itu, nah layaklah dia menyandang gelar sarjana teologi, sarjana pendidikan agama atau SPD, magister teologi MTH, magister pendidikan MPD. Wah, itu ya. Jadi tolong ini ya para pendengar ini sampaikanlah kepada anak-anak kita, saudara kita, mungkin di sini ada hamba Tuhan kepada jemaat. Tidak, jadi sekolah teologi itu atau masuk ke perguruan tinggi keagamaan itu bukan semata-mata menjadikan dia pendeta. Pendeta itu pilihan sendiri, itu urusannya dengan Tuhannya, ya kan? Ambil keputusan sendiri itu, ya. Jadi kami tidak, ya. Kami hanya menyampaikan kalau kamu mau jadi pendeta, pemimpin, ilmunya harus begini, harus seperti ini, kan gitu, ya. Ya, dalam teologi itu kan ada pembagian 4 teologi, ya, kelompok, yaitu teologi biblika, teologi sistematika, teologi praktika, teologi historika. Jadi 4 pembagian teologi ini nanti dipecah lagi tuh. Ya, dipecah lagi. Ya, teologi biblika itu di dalamnya ada tafsir-tafsir atau eksposisi-eksposisi, ya. Nah, misalnya eksposisi kitab Torah yang ditulis oleh Musa, ya. Nanti masuk dengan kitab sejarah itu, ya. Itu atau nanti kitab nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Tafsir semua kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Melaiki itu dibagi-bagi jadi tafsiran, tidak mungkin sekaligus itu dipelajari, ya kan? Itu bertahap, ya, bertahap begitu, ya. Nah, itu aja udah cukup banyak mata kuliahnya, mengekspos, memahami. Nah, untuk hari itu dibantu dengan hermeneutik, yaitu ilmu menafsir yang menggunakan metode induktif, ya. Dipelajari dulu, dipahami dulu, baru ada ide atau ada kesimpulan. Itu yang benar. Nah, kemudian juga mata kuliah namanya hermeneutik bahasa Ibrani Yunani. Mengapa? Karena Alkitab kan ditulis kalau dia perjanjian lama bahasa Ibrani. Itu bahasa Ibraninya aslinya bahasa Ibrani, bahasanya orang sono, kan gitu, ya. Bahasa juga bahasa Yunani kalau dia perjanjian baru. Jadi supaya lebih dekat pemahamannya itu dipahami itu, paling tidak tahu kosakatanya, ya. Dari bahasa Ibrani Yunani, tidak harus kita pasti berbahasa Ibrani Yunani. Kalau ada yang bisa seperti puji Tuhan, hebat. Tapi belajar bahasa Ibrani Yunani itu tujuannya untuk membantu kita memahami Alkitab yang lebih mendekati, ya kan? Ya, lebih sesuai dengan pesannya begitu. Ya, memang tidak mudah tetapi pasti bisa, begitu kan? Nah, itu luar biasa. Nah, kemudian masuk ke teologi sistematika. Nah, teologi sistematika itu belajar tentang apa di sana? Banyak, ya. Di antaranya itu belajar namanya teologia proper. Apa itu teologia proper? Teologia proper itu yaitu doktrin tentang Tuhan, tentang Allah. Siapakah Tuhan itu? Nah, dipelajarilah di situ. Ya, dipelajari di situ siapa Tuhan. Kapan itu ada Tuhan? Apa karyanya? Ya kan? Nah, semuanya dipelajari. Sebutannya, nama-nama panggilannya, semua dipelajari di situ. Wah, nanti disinggung juga tentang Allah Tritunggal di teologi proper, tapi tidak begitu mendalam. Ya, ada mata kuliah khusus itu untuk di pasca sarjana. Ya, nah, apalagi selain tentang teologi proper, teologi bibliologi, ya, doktrin Alkitab, yaitu Alkitab, doktrin Alkitab. Jadi harus memahami, ya. Nah, mengapa Alkitab itu disebut firman Allah? Apakah semua firman Allah atau hanya berisi firman Allah? Dari mana patokannya, ukurannya bahwa itulah firman Allah? Disebut dengan kanon, patokan, ukuran, diterima sebagai firman Allah. Karena ada juga yang mengaku-ngaku kitab lain, ya, itu kitabnya Tuhan begitu. Nah, tapi tidak masuk di dalam Alkitab. Hanya 66 kitab, ya. Nah, jadi itu kita lihat tuh 27 perjanjian lama dan 39 gitu, ya. Nah, perjanjian baru. Nah, kita melihat di sini itu luar biasa, ya, luar biasa. Artinya apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, belajar Alkitab, teologi sistematika itu semuanya termasuk bukan saja, ya, keaslian Alkitab,
keabsahan Alkitab, ya, nah, ataupun memahami teori-teori yang lain yang salah paham tentang Alkitab gitu ya. Ya, itu banyak hal seperti itu. Kemudian setelah biologi ada lagi pelajaran doktrin, namanya mata kuliah doktrin hamartologi. Hamartologi itu yaitu doktrin tentang dosa. Apa itu dosa itu? Ya, apa penyebabnya orang berdosa? Apa asal usul dosa itu? Apa akibat dari dosa? Ya. Kemudian juga apa solusi dari dosa? Jadi pelajari di situ, ya. Jenis-jenis dosa dipelajari di situ ya. Nah, semakin kaya kalau dipelajari baru di situ ya aja kan. Masih belum yang lainnya. Apalagi yaitu tentang solusinya hamartologi dosa itu, doktrin dosa itu adalah doktrin keselamatan. Disebut dengan soteriologi, mata pelajaran soteriologi tentang keselamatan. Dari soter ya dan logos, soteria ya, yaitu keselamatan, logos uraian. Ilmu uraian tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Ya kan gitu. Mengapa manusia perlu diselamatkan? Siapa yang dapat menyelamatkan? Gitu. Ya, nah itu. Jadi semuanya dipelajari di situ. Sangat banyak. Itu tidak cukup hanya 10 jam, 20 jam untuk mempelajari itu. Ya, cukup lama begitu ya. Itu udah masuk soteriologi. Apalagi belajar tentang Kristologi, wah lebih mantap lagi. Itu satu hal hubungan itu. Ya, Kristologi itu berarti doktrin tentang Kristus. Siapa itu Kristus? Dari mana asal usul Kristus? Apakah Yesus itu benar Tuhan? Nah, dipelajarilah di situ, ya. Dan juga sekaligus inkarnasinya juga dipelajari. Mengapa dia harus menjadi manusia? Ya, apa maknanya Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, ya? Apakah dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Apakah dia ada pada hanya saat dilahirkan? Semua di doktrin Kristologi, ya, dipelajari di situ semuanya. Wow, luar biasa. Nah, kalau di kita itu belajar itu SKS-nya lebih banyak itu. Mengapa? Karena Kristologi itu adalah sentral. Bicara tentang Kristus berarti itu adalah sentral iman Kristen, atau disebut dengan Kristologi itu adalah pelajaran yang paling penting dan paling utama karena berkaitan dengan semuanya, ya. Nah, itu. Jadi kalau dipelajari Kristologi harus mantap begitu ya. Baik. Nah, Kristologi apalagi bicara tentang Roh Kudus. Itu disebut dengan doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Nah, pneumatologi ilmu tentang ya Roh Kudus. Banyak di dunia ini terutama orang percaya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Ya. Itu karena apa? Roh Kudus itu hanya bicara dalam Alkitab, ya. Roh Kudus dalam perjanjian lama, Roh Kudus perjanjian baru, keberadaannya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, siapa itu Roh Kudus, mengapa Roh Kudus harus datang, mengapa Roh Kudus harus curahkan, apa peranannya, semua di situ tentang Roh Kudus, ya. Ya itu. Ya, Roh Kudus. Apalagi banyak sekali. Ya, apalagi yang dipelajari? Belajar juga tentang malaikat. Ya, apa malaikat? Itu malaikat itu berarti itu dengan angelologi. Ya, ilmu tentang malaikat, makhluk roh yang tidak kelihatan tapi dia ada. Ya, baik itu malaikat yang baik dan juga malaikat yang jahat yang disebut dengan Lucifer. Yang telah jatuh. Nah, itu dipelajari semua itu. Ya. Nah, mengapa malaikat itu diciptakan? Untuk apa diciptakan? Apa tugasnya? Apa perannya? Ya, begitu ya. Ada lagi kelompok-kelompok malaikat, ada pemimpinnya. Misalnya itu dari Lucifer itu tadinya kan salah satu pemimpin malaikat, ya, memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan di surga sana, ya. Tapi dia karena kesombongannya ingin seperti Allah, yang menjadi sombong, dihukum oleh Allah, dijatuhkan ke dunia ini, kan itu setan. Gitu ya. Ya, malaikat yang baik ada Gabriel, Mikael dan yang lain sebagainya. Itu pemimpin jenderal-jenderalnya itu. Ya, itu perlu dipelajari. Ya. Apalagi yang pelajari? Tadi satanologi. Wah, satanologi berbicara tentang setan tapi tidak terlalu banyak dalam Alkitab belajar tentang setan, ya. Tetapi sekarang ini kita melihat
banyak sekali orang bicara tentang setan, setan, setan. Kadang-kala presentasinya bicara tentang Tuhan dengan setan lebih tinggi setan. Makanya setannya senang, tepuk tangan, kita dibicarakan terus, Tuhan diabaikan gitu. Ya kan? Nah itu dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru bicara tentang setan itu tidak banyak. Ya. Dan tidak perlu dibicarakan banyak tentang setan itu ya, nanti dia senang tepuk tangan gitu ya, tapi perlu kita pelajari ya, apa setan, dari mana asal usulnya, apa kerjanya. Yang pasti setan itu kerjanya merusak ya, merusak, mengosongkan sorga, penuhi neraka, itulah setan. Itu misinya ya. Dia bermisi apa ya, kosongkan sorga, penuhi neraka. Nah itu pekerjaan setan itu ya. Sehingga ketika orang di gereja beribadah dengar firman Tuhan dibuat ngantuk begini ya, jadi pindah tidur aja ya, pada lebih nyaman gitu ya. Nanti pulang-pulang nggak ada firman Tuhan, itu pekerjaan setan. Tapi tidak selalu ya, bisa juga karena kecapean di rumah, semalaman dia tidurnya larut malam, harus ke gereja, dipaksa-paksa ke gereja, maunya sebenarnya tidur tapi nggak enak dengan papa mama, nggak enak dengan orang lain, akhirnya ke gereja. Sampai ke gereja dicari tempat duduk yang paling belakang supaya apa, bisa posisi nyaman, tidurlah dia, ngorok firman Tuhan disampaikan, orang bilang amin, dia aman. Gitu ya. Nah begitu, nah itu setan itu. Atau dia keluar masuk, atau dia setelahnya selesai nyanyi-nyanyi di gereja, dia keluar, nanti kira-kira khotbah atau firman Tuhan sudah selesai diberitakan, dia baru masuk lagi. Mengapa sampai keluar? Dia mau tidur dan merokok di luar sana. Itu kan banyak begitu ya. Wah, itu setan supaya jangan suka dengan firman Tuhan. Dia berupaya supaya orang tidak mengerti, tidak memahami firman Tuhan. Kalau dia tidak mengerti, memahami, bagaimana melakukannya? Tidak mungkin. Ya, ada juga dibiarkan dia untuk melakukannya. Ya, maksudnya mengerti, memahami, tapi boleh kau tahu, ya, tapi jangan lakukan. Begitu. Boleh tahu kebenaran itu, tapi jangan lakukan. Begitu ya. Wah, ini saya minum dulu. Haus ya. Nah, ini ada makanan, selingan dulu ya. Ya. Makanan dari Tobelo, Ambon, Indonesia bagian timur. Itu kayaknya dari sagu ya. Ini dari sagu. Ini nggak boleh dimakan langsung. Keras banget. Bisa gigi copot nih kalau makan ini. Makan kalau ini. Jadi ya sambil ngobrol ya, kita tunggu dulu ini. Jadi harus menggunakan teh manis ataupun kopi bisa. Nah, ditaruh begini di dalam supaya dia bisa jadi lembut atau lembek ya. Nah, oke. Sorry ya. Nah, saya mencoba. Memang rasanya tidak ada, tapi ini enak dimakan ini. Jatuh. Baru bisa dimakan. Ya. Pelan-pelan. Nanti keselak. Ini oleh-oleh dari orang tua mahasiswa yang baru diwisuda bulan Juni yang lalu, datang bawa oleh-olehnya begini. Nah, ini makanan kesenangan di sana nih. Saya pun mencoba-coba jadi suka juga. Ya. Non kolesterol. Jangan takut. Enggak. Nggak bisa makan buru-buru. Nah, tadi musiknya kok mati ya? Apa dia mati? Habis dulu ya, habis.
agak keselak. Oh. Nasi. Kenapa? Enggak, mau kerja sama supaya bisa. Hah? Kerja sama supaya bisa kerja sama. Apa itu? Apa yang bisa kerja sama? Nah, ya udah itu aja tadi pesanannya. Ukurannya kan harus diukur. Mau ngajak kemana? Ntar lagi ya. Ini masih belum selesai. Minum dulu ya. Kumur-kumur. Mana ini izin bergabung. Ah. Boleh kemana nih? Ah. Halo. Ini untuk orang minta gabung kemana sih? Tak izin apa kalau tadi udah lewat ya, sudah saya izin live lagi sudah. Nah, Nggak jadi. nggak jadi. Kalau udah bergabung dari tadi saya coba kok. Ini tuh izin live itu izin pergi. Ya itu sudah tadi ya, punya tadi mau bergabung. Kalau yang gini-gini ini ya. Iya, papa tinggal pencet undang. Nah ini gaptek nih gaptek. Sudah. Papa mau susu jahe nggak? Apa itu? Susu jahe. Apa itu? Susu jahe. Taruh situ baik, boleh. Pasang dong kipas lu, panas banget. Oh. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih yang masih terus boleh bergabung dengan saya, terutama saudara seiman. Jika ada yang tidak seiman tidak apa-apa ya, kita saling berbagi, kita toleransi, saling menghargai satu sama lain ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Ini tamu naik. Nah. Oke. Lanjutkan obrolan kita, udah sampai di mana tadi ya? Ya, belajar tentang teologi ataupun Alkitab itu sangat luas. Tadi sudah bagian dari teologi sistematika ya, yaitu doktrin teologi proper atau doktrin tentang Allah ya. Kemudian doktrin tentang Alkitab, doktrin dosa, doktrin soteriologi, kristologi, kemudian Roh Kudus atau pneumatologi, doktrin angelologi, satanologi. Nah, apalagi ya, ada lagi yaitu tentang apa? Ya, itu tentang akhir zaman. Nah, disebut dengan mata kuliah itu biasanya disebut dengan eskatologi. Nah ya, eskatologi dari kata eskatos dan logos, yaitu bicara tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Wah, tentang peristiwa zaman ini barangkali bukan hanya diyakini oleh orang Kristen ya, tapi semua agama ini meyakini juga tentang akhir zaman ya, apa saja yang terjadi ya, hanya perbedaannya mungkin pandangannya tentang akhir zaman begitu ya. Ya begitu, di Alkitab itu sangat jelas dibicarakan tentang akhir zaman ya. So nanti bicara tentang apa? Peristiwa-peristiwa di mana antikris berkuasa, di mana dunia ini akan dihancurkan, di mana dunia itu akan dikuasai oleh penguasa dunia, yaitu setan, kan itu ya.
Ya, di mana nanti terjadi perang, ya kan? Nah, ada namanya perang Gog Magog, itu kan. Ada nanti setelah dunia ini kacau balau semuanya, kan gitu ya. Ya, harus diamankan oleh siapa? Yang ngambil tindakan Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini, ya. Yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, membawa orang-orang percaya, ya, ke surga. Orang yang sudah mati dalam Kristus dibangkitkan. Orang yang masih hidup pada saat itu, orang percaya kepada Kristus masih hidup pada saat itu, diubahkan dengan sekejap mata, diberikan tubuh kemuliaan. Orang yang sudah lama mati dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Gitu ya. Sehingga kita bisa masuk surga, dan terakhir nanti Yerusalem baru. Wah, di mana itu Yerusalem baru? Apakah di bumi ini atau di awan-awan atau di langit? Itu ya, nanti dipelajari di eskatologi. Nah, apakah Yerusalem itu adalah dunia sekarang ini diperbaharui? Ya, atau dunia ini dihancurkan semuanya lalu buat baru? Belajar di eskatologi. Pingin tahu? Nah, belajarlah di perguruan tinggi teologi. Ya, di perguruan tinggi umum nggak ada itu. Ya, paling hanya seminar pun mungkin tidak lengkap disampaikan, kan gitu ya. Nah, maaf semuanya Bapak Ibu, nah, terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan ini. Nah, sistematika belum teologi historik praktika, atau historika dulu deh ya, lalu praktika terakhir. Apa saja yang dipelajari di teologi historika? Itu sejarah, ya. Nah, sejarah, bicara tentang sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, ya, hukum gereja, ya, banyak yang lainnya dibicarakan di situ tentang sejarah itu, ya. Ya, sejarah, nah, sejarah doktrin, itu ya. Nah, sejarah dipahami semua di situ, sejarah. Ya, perlu juga memahami sejarah. Ya, harus itu, karena dunia ini diawali dengan sejarah dan sampai hari ini masuk dalam sejarah. Oke. Baik, apalagi ya, itu praktika. Ya, praktika. Nah, ini praktika ini mempraktekkan yaitu teologi yang sudah dipahami tadi, doktrin yang sudah dipahami tadi, Alkitab yang sudah ditafsir tadi itu. Supaya jangan hanya mengisi otak gitu. Harus apa? Diterima, isi, dilakukan, diajarkan. Nah, begitu. Harus diajarkan. Ya, diajarkan. Ya, bagaimana cara mengajarkan? Makanya perlu belajar metode berkhotbah. Nama sidang mata kuliah homiletika 1 dan 2. Nah, kalau di kami Sedekat Taros itu penekanan homiletika ekspositori, bukan topikal, boleh ketahui, ya, tekstual boleh, biografi boleh, tetapi menjadi tekanan ekspositori. Nah, ekspositori jadi punya ciri khas sendiri, memahami Alkitab, ilmu mempraktekkan khotbah ataupun berkhotbah, gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam khotbah itu dipelajari bukan saja tahu definisi khotbah, ya, tapi bagaimana menyusun tubuh khotbah, mulai dari memilih nasnya, menentukan temanya, ya, bukan saya menentukan temanya, tetapi menentukan pokok besarnya, menentukan pokok kecil, uraian dari pokok besar, gitu kan, kalimat-kalimat peralihannya, ya kan. Nah, kemudian masuk dalam kesimpulan, penutup. Nah, itu. Jadi jelas, ya, jelas dari mulai nas Alkitab, tema, kalimat peralihan, pendahuluan, ya, pokok besar, pokok kecil, ada di dalamnya juga. Pokok kecil itu apa? Menjelaskan, menguraikan, mengilustrasikan. Ya, kemudian nanti masuk di dalam bagaimana menyimpulkan, ya, menyimpulkan sekaligus menutup. Gitu, itu urutannya itu, ya, urutannya itu. Nah, membuat tubuh khotbah. Nah, tentu kalau sudah bisa bikin tubuhnya kan nggak bisa hanya sampai di situ. Tapi sekarang bagaimana menyampaikannya, teknik penyampaiannya, gitu ya. Nah, teknik penyampaiannya, nah, itu ada belajar teknik, ya. Ya, itu teknik itu banyak hal. Dia harus
Pertama, dia menguasai pokok besarnya, menguasai semua tubuh khotbah itu. Kemudian setelah dia menguasai, dia rasakan, diekspresikan nanti melalui apa? Gerakan-gerakan tubuh, ekspresi wajah. Kalau khotbahnya bicara tentang sukacita, dia bersukacita. Begitu. Kalau dia bicara tentang kesedihan, juga mimik wajahnya bersedih gitu ya. Nah, gerakan tangan, gerakan kaki, pandangan mata, semuanya termasuk berpakaiannya, etika berkhotbahnya. Itu semua dipelajari di situ, ya kan? Baru disampaikan, tapi tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan efektif kalau hanya tahu tubuh khotbah, punya teknis, tapi yang jauh lebih penting pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka khotbahnya membumi. Khotbahnya akan berhasil didengar orang, dimengerti, dipahami, diundang lah nanti khotbah di mana-mana. Begitu. Seperti Pak Pabri putar-putar ini diundang khotbah di kantor-kantor itu kan. Ya, begitu hambanya. Ya kan, gitu ya. Nah, itu luar biasa. Bukan hanya khotbah di gereja gitu ya. Nah, tapi kita khotbah bukan karena untuk mencari uang ya. Bukan, kalau dikasih pun puji Tuhan itu menjadi berkat gitu ya. Kadang-kala kalau persekutuan yang mengundang kita khotbah atau gereja kecil masih perintisan, justru kita memberi. Nah, memberi. Tapi kalau di kantor-kantor ya mereka memberi memberkati kita karena mereka sudah berkati dengan firman Tuhan disampaikan, wajar. Dari kantor-kantor itu wah, lumayan juga ya Pak Fabri ya dengan lainnya persembahan kasihnya ya. Nah, kalau saya itu biasanya ya kecil sih ya untuk 30 detik 30 menit ya, bisa dapat 1.800.900 paling kecil 500 itu kan karena nggak bisa khotbah lama-lama, mereka harus istirahat kan, mereka harus kerja ya kan. Nah, jadi 1 jam itu digunakan udah termasuk puji-pujian, udah termasuk khotbah di situ, jadi kita hanya 30 menit atau 35 menit begitu ya. Pulang-pulang sukacita, menambah sukacita, menambah sukacita ya. Kasih amplop gitu ya. Nah, amplopnya bukan amplop kosong, ada isinya. Begitu. Nah itu kalau sudah berkhotbahnya enak didengar, memberkati, juga diberkati begitu. Di mana pelajari? Di sekolah tinggi teologi. Itu belajar. Ya, makanya ya jangan terlalu cetek pengetahuan kita tentang sekolah sekolah tinggi teologi itu ataupun keagamaan Kristen itu tidak, kan? Hari-hari ini kalau di khotbah di kantor itu bukan hanya ditanya apakah Anda pendeta, bukan. Udah ditanya ini. Ya Pak, maaf Pak, apakah Bapak sudah sarjana teologi atau magister teologi atau doktor teologi? Ditanya sekarang begitu. Makanya Pak Fabri harus ngambil doktor. Udah dibuka sekitar Taros Indonesia. Ya, yang lain-lainnya. Nah, oke, baik. Puji Tuhan ya. Jadi itu baru salah satu ya homiletika ya, ilmu berkhotbah. Ada lagi yaitu konseling. Ya, konseling itu ada konseling 1 teorinya, konseling 2 prakteknya. Ada lagi apa? Psikologi, ilmu kejiwaan. Ya, kejiwaan. Perbandingan antara psikologi Alkitab dengan psikologi sekuler. Gitu kan? Selain psikologi, apalagi ada liturgika. Ya, liturgi itu tujuannya untuk apa? Yang mengetahui tentang tata ibadah gitu. Kalau dia nanti menjadi pendeta, dia bisa liturgi, atau kalau menjadi MC dia bisa tahu liturgi ya kan. Nah, namanya liturgos nanti orangnya kan, pelakunya. Nah, kemudian ada misiologi, harus tahu secara misi ya. Ya, misiologi secara penginjilan harus tahu ya. Kemudian ada mata kuliah penginjilan, ya harus dia bisa menginjil ya. Apa yang mau dikatakan, bagaimana memulainya, bagaimana mengakhirinya, ya, bagaimana cara memberitakan Injil yang efektif, dipelajari semua di situ, dan lain-lain, masih banyak yang lain ya. Berarti banyak nggak? Banyak banget. Ya, pernah ada seorang calon mahasiswa datang, Pak, jadi kalau kuliah di teologi itu mata pelajarannya hanya 1 dong Pak, katanya. Apa itu? Tentang Alkitab katanya. Ya dimaklumi aja. Boleh saja ngerti punya pemahaman seperti itu. Tapi setelah saya jelasin betul, memang sumber utamanya, sumber primernya adalah Alkitab. Ya, Alkitab ini sumber utamanya, sumber primer. Baru sumber namanya sumber
sekundernya, ya, yaitu referensi tambahan untuk menolong kita memahami Alkitab. Itu dia buku-buku saya tuh, ada ya mungkin sekitar 100 judul kali ya. Nah, ada sekitar 100 judul. Itu perlu ya untuk kita menolong memahami Alkitab gitu. Ya, tapi jangan itu utamakan, ini yang utamakan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Itu ya. Oke. Nah, karena itu sekarang wawasan kita sudah dibukakan tentang perguruan tinggi keagamaan Kristen. Sekali lagi, bukan untuk dipendetakan. Jabatan pendeta bukan perguruan tinggi yang memberikan. Itu di gereja masing-masing. Itu panggilan masing-masing. Bukan secara rohaniawan, secara full timer, bukan. Tapi full heart, hatinya. Silakan mau jadi apa saja panggilan masing-masing. Ya? Jadi sekali lagi, kami tidak mendoktrin orang harus menjadi pendeta, ya. Yang penting hatinya hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi manusia, mengasihi sesamanya. Nah, itu ya. Ya bisa berubah begitu ya. Ya, jangan juga bilang STT itu adalah bengkel begitu ya. Ada itu datang orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah teologi. Lalu saya tanya kepada orang tuanya, apa tujuannya, motivasinya anaknya ini ya disuruh sekolah teologi. Kasih tahulah kenakalan dari anaknya itu. Ya, supaya Pak, supaya anak saya ini berubah dari sini katanya. Supaya bertobat dia katanya. Jadi sekolah teologi itu tempat untuk bertobat. Harusnya tidak begitu. Sekolah teologi itu adalah bukan tempat supaya bertobat, tapi tempat orang yang sudah bertobat gitu. Yang sudah bertobat dan di sekolah teologi, tapi kalaupun belum bertobat, tidak mungkin kita tolak lah, ya kan? Kita terima. Setiap orang kan punya hak untuk sekolah teologi, ya, atau melanjutkan studinya. Kita terima aja. Kita bimbing, kita arahkan. Ada juga yang tadinya orang-orang nakal masuk perguruan tinggi teologi, setelah masuk perguruan tinggi teologi diubah Tuhan, ya kan? Diubah, bahkan lebih baik dari mereka yang tidak orang nakal gitu. Gitu banyak ya. Sekarang sudah menjadi hebat. Ada mereka yang keluar dari lapas itu sekolah teologi, mantap mereka. Pernah saya tanya dia, sudah berapa kali selama di lapas, berapa kali baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan secara teratur. Dia bilang sudah 7 kali. Hebat nih. Orang yang di luar penjara belum tentu 1 kali teratur pun belum tentu kan gitu. Belum di penjara. Ada yang sampai 17 kali teratur selama di penjara. Hebat tuh. Cuma belum begitu banyak pengertian mengarahkan, sehingga di sekolah teologi dia diarahkan begitu ya, dibimbing. Butuh mentor, butuh bimbingan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ya. Itu luar biasa. Baik, terima kasih untuk semua pendengar. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya ini bermanfaat. Mari kami Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi sudah bukan saja memiliki izin, tetapi juga sudah akreditasi, yaitu akreditasi baik. Semuanya 4 prodi, sekali lagi saya ulang, S1 Teologi, Sarjana Teologi ataupun STH, Sarjana Pendidikan Agama Kristen atau SPD, singkat SPD bukan SPDK, SPD, Magister Teologi, MTH, Magister Pendidikan Agama Kristen, MPD. 4 program studi ini sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional, ya, akreditasi baik. Dan juga institusinya juga sudah terakreditasi dengan akreditasi baik. Semuanya baik. Puji Tuhan. Itu semua akan anugerah Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kataros dari berbagai daerah. Kalau mau datang silakan. Kami menerima mahasiswa beasiswa dari mahasiswa dari daerah. Ya, mahasiswa dari daerah itu mereka wajib masuk asrama. Yang dulu SMA tahun ini atau 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu silakan datang. Ya, kami akan menerima dengan sukacita. Ya, nanti masuk asrama kami berikan beasiswa pertama 1 tahun dulu. 1 tahun. Berupa apa itu beasiswanya? Bebas uang kuliah, uang asrama, uang makan. Ya,
kecuali kepentingan pribadinya gitu ya, sabun, odol ya. Kalau ada berkat dari sponsor ya kita berikan gitu ya. Nah, oke. Nah, dan itu, nah kami terima 1 tahun. Ya. Lalu bagaimana kalau 1 tahun selesai? Wah, ada banyak jalan Tuhan sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan, ya, orang-orang yang diberkati menerima mereka menjadi orang tua asuh. Tidak ada yang terlantar, kecuali dia bandel gitu kan, pilih kos padahal dia tidak mampu kan gitu, kini bebas punya pacar begitu ya. Tapi kalau mereka mau tetap konsisten dengan panggilannya, dididik, ya, Tuhan buka jalan, ya, sampai mereka selesai lulus, begitu ya. Ada cara, ya, cara Tuhan. Tuh silakan ya mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, bisa menghubungi nomor saya juga boleh 08222 0333 225. Yang lagi 08222 0333 225 atau ketik di Google. Nah, ketik di Google Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, nanti muncul di situ. Ya. Nanti masuk ke website kami, ya. Situ ada penjelasan semuanya. Ya, bisa menghubungi ya. Nanti hubungi WA yang ada, nomor WA yang ada di dalamnya, katakan Shalom STT Kataros, langsung kami sambung ya, langsung kami respon maksudnya ya. Oke, silakan. Wah, puji Tuhan, terima kasih untuk sahabat Erik Arios untuk bergabung. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Kami siap untuk menerima dari dominasi gereja manapun. Jadi sifat perguruan tinggi kita ini yaitu Injili. Injili itu artinya ya mengakui Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dia adalah Tuhan. Mengakui Alkitab adalah firman Allah, sepenuhnya adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Injil berarti Injil harus diberitakan, ya. Itu ya itu Injil. Nah, Injil. Kemudian dikatakan interdominasi, artinya menerima dari semua denominasi gereja manapun untuk sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Kataros, yaitu mahasiswa dari seluruh gereja manapun kami terima. Ya, kami terima. Ya, yang penting atas nama gereja Tuhan. Ya, begitu kami terima. Bahkan di kita udah berapa angkatan itu ada dari Katolik ya. Ada dari Katolik. Kalau selesai ya dia ambil yang SPD-nya ya. Nah, dia mengajar gitu kan. Ada sampai tahap angkatan ini ada dari Katolik ya. Puji Tuhan ya. Ada yang seperti itu. Dari gereja HKBP ada nggak? Oh, ada. Karena kalau orang bilang, itu STT yang karismatik, STT Pentakosta, oh bukan. Hati kita boleh Pentakosta karismatik, tetapi jiwa kita semangat Injili. Ya, Injili, semangat Injili. Begitu ya. Nah, ada orang tidak jadi daftar, ini sekolahnya Injili, karismatik, Protestan ya oleh. Seolah-olah itu menjadi syarat untuk masuk surga ya. Ada yang setelah di atasnya bilang Injili, nggak jadi daftar. Yang maunya yang liberal kali ya. Sekolah Tinggi Teologi yang liberal kali gitu. Ada yang katakan ini saya dengar ST karismatik katanya. Aduh, itu tuh semangat boleh di gereja boleh, tapi di STT itu harus menerima semua interdominasi ya. Nanti untuk prakteknya silakan. Kita nggak mau mengajarkan orang tentang misalnya baptis harus begini, baptis yang benar. Pahami Alkitab, lakukan sendiri. Itu kita hanya menuntun saja. Oke, tidak ya, dan tidak mengkotak-kotakan gereja, tidak ada mengatakan gereja A lebih baik daripada si C, si B, tidak demikian, si B, si C tidak begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan mendaftar, hubungi STT Kataros. Kalau lebih tahu informasi tentang STT Kataros di Google, ketik di Google pasti muncul. Nanti masuk ke websitenya STT Kataros, di situ akan dijelaskan. Oke, Tuhan. Ya, barangkali kita akhiri sampai di sini, Bapak Ibu. Nanti kita akan live di berikutnya. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang setia sampai akhir bergabung. Maaf kalau saya tidak tadi saya pencet minta bergabung, saya pencet begini tuh kenapa nggak bisa sampai minta tolong. Ini yang masih gaptek, tapi akan belajar terus ya. Undang. Kita akan undang, kita ngobrol ya. Oke, shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi di lain waktu. Ya, Tuhan berkati kita, sehat selalu, horas menjua-jua.
Horas, 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 horas. Haleluya.